Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Adimas Fajar Kurniawan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Indraprasta. Saya dari kelas R2F dengan nomor pokok mahasiswa 2020-12-50553. Di sini saya akan menjelaskan materi masalah-masalah belajar yang masih terkait atau berhubungan dengan mata perkuliahan, belajar dan pembelajaran. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari masalah belajar. Masalah belajar ialah kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu itu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Setelah penjelasan definisi masalah belajar, lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masalah belajar? Di sini faktor-faktornya terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sikap terhadap belajar, kondisi fisik siswa, lalu motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan belajar, lalu rasa percaya diri siswa, intelijensi, kebiasaan belajar, dan yang terakhir adalah cita-cita siswa. Lalu yang faktor eksternal meliputi guru sebagai pembina siswa dalam pembelajaran, lalu ada sarana dan prasarana yang mendukung atau tidaknya dalam proses pembelajaran, lalu ada lingkungan sosial siswa di sekolah, dan yang terakhir adalah kurikulum sekolah yang berlaku. Setelah menyebutkan beberapa faktor-faktor internal dan eksternal yang saya sebutkan tadi, lalu di sini saya menjelaskan tiga poin atau tiga tahap penting, tiga tahap terpenting dalam proses belajar, yaitu ada yang pertama tahap sebelum belajar, lalu yang kedua tahap proses belajar, lalu yang ketiga ada tahap sesudah belajar. Setelah menjelaskan atau menyebutkan tiga poin terpenting atau tiga tahap terpenting dalam proses belajar, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dalam masalah belajar. Di sini ada faktor internal yang berasal dari diri individu itu sendiri, antara lain ada faktor psikologis yang meliputi intelijensi, bakat, dan motivasi. Lalu selain faktor psikologis ada faktor psikologis. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu berasal dari luar individu itu sendiri. Antara lain ada sekolah yang meliputi metode mengajar, hubungan guru dengan guru, siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa. Lalu sarana dan prasarana juga berpengaruh dalam proses pembelajaran. Lalu ada faktor dari keluarga individu itu sendiri. Mungkin keadaan ekonomi keluarga, hubungan antara sesama anggota keluarga, dan tuntutan orang tua. Lingkungan masyarakat pun menjadi faktor penyebab masalah belajar, entah itu berasal dari media cetak, komik, buku-buku, pornografi, media elektronik, dan sebagainya. Setelah penjelasan penyebab masalah-masalah belajar, lalu selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan tentang penanggulangan masalah-masalah belajar. Yang pertama, kita bisa terlebih dahulu memperhatikan suasana atau memperhatikan mood. Lalu yang kedua, kita menyiapkan ruang belajar. Lalu yang ketiga, kita berkomunikasi, kita mengkomunikasikan terhadap individu itu yang mengalami masalah belajar. Lalu keempat, mengidentifikasi
siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Lalu yang kelima, mengalokasikan letaknya kesulitan atau permasalahannya. Lalu yang keenam, melokalisasikan jenis faktor dan sifat yang menyebabkan mengalami berbagai kesulitan. Lalu yang terakhir, kita memperkirakan alternatif pertolongan apa yang bisa membantu individu itu untuk keluar atau memecahkan masalahnya dalam pembelajaran. Sekian presentasi atau penjelasan saya mengenai masalah-masalah belajar. Semoga video ini membantu kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.